Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Surya Kusuma dan selamat datang bagi yang baru nonton ya. Oke, di Helmet Talk. Buat teman-teman yang udah nonton sebelumnya, pasti udah hafal. Helmet Talk biasanya ngebahasnya secara visual dan kali ini, oke, kita langsung bahas live. Oke, karena kita udah ada, dua helmnya nih. Oke, mungkin buat teman-teman yang udah nonton shorts yang kemarin, nah itu kayak beberapa, itu salah satu segmen baru. Nah, jadi untuk Helmet Talks Bits ya, itu untuk di shorts sama di TikTok. Oke, tapi untuk video on demand, kayak itu beda. Oke, dan alhamdulillah gue sekarang ngulik ini, ada sedikit pojok studio kecil-kecilan di rumah ya. Oke, kita langsung aja review dan komparasi kedua helm ini, yaitu KYT R2R sama KYT TT-Course. Oke, ini videonya bakal kebagi jadi dua part. Oke, soalnya gue gak mau bikin makin lama ya, gak mau bikin kalian nunggu. Oke, jadi untuk di part awal ini kita bakal bahas hal-hal pentingnya aja. Kita nggak akan terlalu banyak teknikal ya, kita langsung ke perbandingannya aja. Nah, baik dari teman-teman yang bertanya, ini beratan yang mana nih? Kayak antara si TT-Course sama si KYT R2R. Oh ya, ini dua-duanya size-nya sama-sama L ya. Oke, secara dokumennya L. Oke. Nah, jadi kalau ditanya yang lebih berat yang mana, seperti yang kayak di short, pasti lebih berat si R2R. Ya, tapi ini ada hal yang menarik sebenarnya yang nanti kita bakal bahas di video selanjutnya, yaitu ngebahas KYT R2R sama NFR. Oke, jadi kalau beban bobot helm itu jelas si R2R ya. Oke, cuman nah sekarang sayangnya gue belum punya si timbangan. Oke, jadi nanti kalau gue udah ada timbangannya, nanti mungkin gue bakal bikin shorts kayak untuk pembuktiannya nih. Tapi kalau secara bobot dibawa gitu ya, itu kalau diangkat gini tuh si R2R jauh lebih berat ya. Jadi kalau ditenteng itu berat si R2R. Kalau si TT-Course ini itu dia ringan banget ya. Dan jujur gue ini akhirnya beli baru kan, dan pertama kalinya pakai TT-Course yang grass dari toko gitu ya. Dan ternyata dia ringan banget ya, dan enak sebenarnya nih helm ini tuh. Ya. Jadi lebih berat R2R. Oke, untuk visor sendiri, nah kita lanjut ke visor lah ya. Oke, karena banyak yang cukup penasaran juga. Oke, karena si R2R ini dia ada mekanisme baru untuk visornya. Oke, walaupun di KYT TT-Course juga, dia itu udah di tengah juga visor locknya, walaupun dia mekanismenya masih tradisional, tinggal ditekan aja gitu. Jadi disangkutin. Nah, jadi dari visornya ini udah ada bagian yang untuk nyangkutin ke si visor lock yang di tengah ini. Nah, ini sepengalaman gua, KYT TT-Course itu kayaknya nggak tahu, mungkin apakah dia locknya rapuh, tapi kayaknya enggak sih gitu. Cuman sepengalaman gua beli helm second TT-Course itu, rata-rata si visor locknya, si yang nyangkutin di visornya itu udah pada patah. Nggak tahu sengaja dipatahin atau gimana, mungkin biar gampang buka tutupnya. Ya, tapi ketika misalkan ada si visor locknya ini ditekan, ngunci gitu ya, ini tuh benar-benar ngunci gitu. Nah, ini gue kaget di sini. Oh, ternyata ngunci gitu. Dan it works really well gitu. Nah, untuk di KYT R2R itu di tengah juga. Oke. Tapi dia ada mekanisme baru, yaitu ILS kan. Nah, si ILS ini sekalian tutorial juga nih buat teman-teman ya. Jadi si ILS ini dia mekanismenya sederhana sebenarnya. Oke.
Kalau cara nutupnya gimana ya sama kayak Titikor, berarti tinggal ditekan ke bawah. Oke. Cuman tekannya pede aja. Oke. Jadi jangan ragu, pede aja tekannya. Gitu ya. Sampai dia akhirnya bunyi truk. Nah, rata-rata itu suka pada bingung kalau membukanya. Jujur gue juga pas pertama pakai on the road ya, si R2R ini, pas di stopan tuh bingung gitu kayak, ini gimana sih bukanya gitu ya. Banyak yang ngira neken di sini. Bukan, ini bukan Vista ya. Bukan Vista, bukan Corsa. Jadi nekennya tuh di si atasnya ini. Nah, jadi pas kita pakai, jempol kita tuh di siniin, nah itu ditekan, terus diangkat. Gitu. Oke, kalau udah biasa, gampang sih gitu. Dan hati-hati ya, jadi jangan ketika teman-teman baru beli R2R ini ya, hati-hati soalnya bisa dilihat sebenarnya ini bahannya plastik si penguncinya ya. Oke. Kokoh sih dia. Oke, cuman mungkin kalau misalkan terlalu kasar yang ya kurang manusiawi lah gitu ya. Takutnya patah gitu ya. Tapi enggak sih. Maksudnya kalau dibilang dia rapuh enggak, dia kokoh. Oke. Cuman untuk di awal-awal kayak jangan terlalu gegabah. Oke, jadi kalau misalkan mau ngebuka menguncinya, pengunci pede aja, tekan ke bawah gitu. Kalau misalkan membukanya, nah itu pede juga, tapi jangan langsung dipaksa ke atas gini ya. Harus ditekan dulu, terus tarik ke atas. Nah, gitu. Ini posisinya juga nggak enak ya. Tapi kalau misalkan pakai visor, pas helmnya dipakai gitu ya, dia tinggal tekan, langsung tarik ke atas. Itu gampang banget. Oke. Yang selanjutnya, nah ini mungkin yang mau gue bahas masih di sekitaran visor. Kita bahas ratchetnya nih. Nah, kalau si kayak Titikor ini ya. Nah, si Titikor ini dia si ratchetnya masih yang lama ya. Oke, masih seri yang lama, tapi ini juga dia turunan dari Suomi ya. Si ininya. Metodenya ya jadi teman-teman udah tahu ya, terutama yang udah pakai Titikor, tinggal ditarik. Oke, terus dicopot gitu. Nah, untuk ketika dia naik turunnya, bisa kita lihat ini sebenarnya masih cukup tradisional. Kita nggak ada permainan per atau apapun itu. Oke, ini pure permainan si gerigi plastiknya ini dari si visornya. Oke, nah jadi gitu, duk ya. Karena ini masih segar, oke jadi masih halus banget. Oke, nah kalau untuk R2R, nah dia agak beda. Oke, di R2R itu dia pakai sistem yang namanya ILS. Oke, di sini ya. Oke, situ sistem ILS. Nah, ILS ini dia ada sedikit permainan dari si ratchetnya. Oke, yang bikin pergerakan ketika buka tutup visor itu jauh lebih smooth dari seri sebelumnya. Oke, NFR, Titikor, bahkan sampai kelas NX Race sekalipun. Dan kalau nggak salah NZ Race bahkan dia masih pakai sistem ratchet yang lama. Oke, correct me if I'm wrong ya. Nah, jadi dia di sini kalau misalkan kita tarik ke bawah, ya. Nah, itu nggak berisik ya, sama sekali nggak berisik, jadi asik ajib banget. Kalau dibuka juga dia nggak berisik. Oke. Dan yang paling gue suka dari si apa nih namanya ya, aduh gue lupa, RTS ya. Oke, si RTS-nya ini ketika dia mau nutup full si visornya, itu dia tuh kayak narik set gitu ya. Jadi ketika nutupnya PD itu kayak dia tuh narik dan benar-benar nutup gitu. Jadi bukan cuma duk nutup, tapi dia tuh ketika udah posisi mau benar-benar nutup close itu, dia tuh narik ke belakang. Nah, mungkin ini salah satu alasan ketika gue pakai ya,
dan gue bandingin sama titik course bahkan sama NFR yang nanti kita bahas, si R2R ini ketika di kecepatan masuk ke 60, 70, bahkan waktu itu gue tes hampir ke kecepatan 100 pakai KTM itu, dia tuh apa ya, suara angin tuh ada tapi smooth gitu, bukan yang angin ribut. Nah, dari situ gue coba analisa, kira-kira kok bisa. Nah, mungkin salah satunya adalah kayak dari si skema RTS ini, atau Roto Translation System ini. Karena dia narik, jadi dia benar-benar nutup ya. Karena kalau misalkan dilihat dari atas, gitu ya, space-nya itu untuk masuk udara misalkan, nah kalau misalkan kasus dari titik course itu udara masuk dari atas ya, NFR, NXRS juga sama. Nah kalau si R2R itu dia, nah masuknya, dia tuh kemungkinan masuknya kecil. Terutama, karena si R2R ini dia ada visornya, dia kan emang agak aneh, unik lah ya, gitu. Di atasnya tuh kayak ada taring lagi gitu ya, ke atas lagi. Nah ini yang bikin helm ini tuh kedap ya. Jadi ketika kita misalkan posisi tuck in, nah itu angin tuh kemungkinan angin masuk dari atas visor itu, karena namanya angin dia pasti ketika lewat visor, nah pasti ada yang masuk ke bawah gitu ya, itu kecil kemungkinannya. Jadi sebenarnya walaupun ya mungkin teman-teman ini tergantung selera sih ya, kayak ketika ngelihat bentuk si visornya kayak gini gitu ya, kayak ngingetin kayak helm Bell atau mungkin Simpson gitu ya. Nah ini ada fungsinya sebenarnya. Ini mungkin terawangan teori gue aja gitu. Jadi ketika angin lewat sini, nah dia tuh langsung teralirkan ke si top fan, yang bikin helm ini juga adem walaupun dia nggak ada si ventilasi jidat ya gitu. Itu untuk si visor. Nah mungkin untuk hal terakhir ya, untuk di part 1 ini itu ada di bentuk sama fittingnya ya. Untuk si bentuknya sendiri, bisa teman-teman lihat kalau si R2R ini dia bentuknya bisa dibilang dia lebih tinggi ya dibandingkan si titik course. Bentuknya dia lebih panjang ya, dan dia cenderung oval bentuknya. Nah, buat teman-teman yang udah punya R2R atau mungkin nanti udah punya pengalaman pakai R2R ini, boleh sharing di komen ya. Fittingnya di kalian gimana nih? Karena kalau di gua, jadi helm ini masih masuk. Gue biasa kalau sehari-hari sebenarnya pakai Suomi Stellar. Kalau pakai Smash ya, kalau misalnya pakai KTM, gue biasa pakai HJC Arva 11 Pro sebenarnya. Nah, HJC kalau dibanding ini, itu nantilah bahasan lain ya. Tapi ketika gue pakai ini, fittingnya enak ya. Cuman dia tuh emang agak oval. Jadi mungkin kalau teman-teman biasa pakai Arai gitu ya, atau helm yang cenderung lebih ke bulat ya, atau mungkin semi oval, itu mungkin ada di beberapa titik kayak agak kopong. Nah, tapi kalau gua itu nggak begitu masalah. Ini kalau dibanding titik course sebenarnya dia lebih gede ya. Kalau lebih meluk yang mana? Mungkin gua bisa bilang kalau di gua ya lebih meluk sih sebenarnya si titik course ini. Tapi yang bikin enak si R2R ini adalah si busa dalamnya. Karena busa dalamnya dia udah yang paling baru. Dan gue tadi sempat ngobrol sama teman, dan dia punya pengalaman juga. Dan ketika dia nela helm ini, dia bilang pas dia coba juga bahwa helm ini fittingnya itu mirip sama Suomi Track One. Yang notabene ya Suomi dan KYT mereka sharing platform ya. Dan disitu gue kaget, dan gue juga belum tahu nih kalau Track One kayak gimana fittingnya. Jadi untuk fitting dia mirip
track 1. Oke, terutama di bagian pipi ya. Oke, dimana dia tuh dia tuh meluknya tuh sampai ke sini. Oke, kayak sampai apa namanya? Tulang pipi ya. Nah, dia sampai situ. Oke, jadi dia benar-benar nempel. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang bikin walaupun helm ini rasanya berat ya, tapi ketika dipakai dia ya nggak berat gitu. Walaupun gue juga belum bisa bilang misalkan pemakaian jarak jauh gimana nih ya. Oke, jadi ternyata untuk fittingnya dia mirip sama Xiaomi Track 1 yang notabene Track 1 itu ada di range 4 juta ke atas lah ya, seharga sama HTC Arva 11 Pro yang polos. Oke, berarti ini kemajuan sih menurut gue ya untuk helm mid range si KYT ini. Oke, terus yang menarik itu dari bahannya. Oke, bahan busanya itu mirip-mirip sama Track 1 juga. Atau mungkin gue juga agak ketukar mungkin ya. Oke, mungkin untuk bahannya tuh kalau gue koreksi ya, seingat gue. Oke, untuk fittingnya itu kayak sRGP. Tapi untuk bahan ya, bahan si fabriknya itu dia mirip Xiaomi Track 1. Oke. Nah, kita lihat aja di sini ya. Oke. Nah, ini udah yang paling terbaru, busa terbarunya dari si KYT ini yang dia tuh ngambil dari Xiaomi juga. Oke. Karena pada dasarnya helm KYT itu pasti dikembangin di Italia ya, di Xiaomi. Oke, diadopsi ke sini. Oke. Nah, jujur ini busanya enak banget ya. Oke, halus, oke, tapi bukan yang bener-bener yang halus banget gitu, yang licin enggak. Dia tuh masih halus yang ngegrip gitu ya. Oke, jadi ketika dipakai tuh ya nggak akan los atau gimana karena licin gitu, nggak. Oke, dia tuh bener-bener nempel gitu ya, sama kepala kita, kayak sama ini. Dan kalau misalkan kita pakai balak ya, itu enak sih. Kayak balak enak, nggak pakai balak lava pun enak, enak gitu. Jadi ke kulit tuh bener-bener halus gitu ya. Gitu. Jadi ini kemajuan yang gue suka sih jujur untuk si busa dalamnya. Oke. Dibandingkan sama KYT TT Course yang masih seri lama. Oke, untuk TT Course ini, nah kalau untuk TT Course, oke, itu masih busa yang lama ya. Nah, busa yang lama ini jauh lebih kasar dibandingkan yang baru ya. Ya, teman-teman yang punya TT Course pasti udah tahu kayak gimana. Buat teman-teman yang misalkan mau ambil TT Course, oke, yang notabene ini untuk harga polosannya, ya ini yang Black Dove, ini gue dapet di 1.100.000 ya. Oke, jadi maklum gitu ya. Kayak untuk si busa dalamnya itu bisa dibilang biasa aja. Jadi nggak enak banget enggak, tapi dibilang nggak enak juga enggak gitu ya. Oke, jadi nggak begitu masalah. Cuman ya untuk finishing fabriknya kayak masih tergolong murah gitu ya. Walaupun secara overall sih nggak kelihatan murahan gitu si TT Course ini. Gitu. Jadi ini masih yang lama, agak-agak ya sebenarnya finishingnya. Ini aja gue baru beli grass, masih ada jahitan yang udah copot nih. Atau mungkin jahitannya kurang bener. Tapi overall ini helm enak ya untuk dalamannya. Oke. Mungkin gue nggak bisa cover semua kayak untuk di part 1 ini. Oke, sekalian boleh nampung juga misalkan teman-teman yang nonton sini kira-kira ada pertanyaan apa, pengen apa sih yang dibahas gitu ya. Oke, kalau untuk ukuran tadi kita udah bahas ya, si KYT Artuar ini jauh lebih besar ukurannya dan dia lebih lebar dibandingkan si KYT TT Course ya. Karena natural secara alaminya dia double visor. Gitu. Oke, jadi boleh teman-teman yang misalkan mau nanya lebih lanjut, oke, tulis
di komentar di bawah. Nanti untuk di part 2, oke. Insya Allah gue bakal cover apa yang kalian penasaran dari si kedua helm ini. Oke, sekian untuk di episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan informasi dari channel Surya Kusuma. Terima kasih dan see you on the next episode. Ciao!